Memang benar ya Tuhan, kami rindu untuk menjadi seperti Yesus. Itulah tema yang selalu kami dengungkan dari malam ke malam. Sungguh indah ya Tuhan pertemuan dari malam ke malam, di mana kami boleh belajar banyak dari firman-Mu, agar kami boleh hidup dekat dengan Yesus, hidup bersama Yesus, menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat itu. Berkati semua perangkat dan jaringan yang kami gunakan saat ini Tuhan, agar tidak ada yang dapat merintangi dan menghalangi indahnya firman-Mu, hadirat-Mu yang kami rasakan bersama semua umat-umat Tuhan di daerah Lu, Tanah Toraja. Dimanapun semua saudara-saudara kami berada, kami boleh merasakan sukacita Sabat menjadi bahagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Oh puji nama Tuhan, saudara-saudara. Saya yakin kita semua bersuka cita pada malam hari ini. Oleh karena itu, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun, saudara. Sebuah pantun untuk kita semua pada malam hari ini. Pantunnya berbunyi demikian. Malam ini langit mendung kelabu. Kilat menyambar menyertai hujan lebat. Jangan sampai fokus malam ini terganggu. Terimalah salam hangat. Selamat hari Sabat. Puji nama Tuhan. Saudara, kita mungkin terpisah jarak dan waktu ya. Kita terpisah jarak dan waktu. Kalau host mengizinkan kita semua ini di unmute, saudara, saya yakin saya senang. Tapi saudara-saudara yang lainnya nanti nggak senang karena akan terjadi distorsi yang besar nanti. Jadi biarlah demikian adanya dengan iman dan keyakinan saudara-saudara. Saya yakin setiap salam yang diucapkan, saudara akan membalasnya dengan hangat. Oke saudara-saudara, karena itu saya mau sapa lagi. Selamat hari Sabat saudara-saudara. Selamat hari Sabat, Shalom. Oh puji Tuhan, ada yang menjawab. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita berbahagia malam hari ini, tolong saudara, lambaikan tangan saudara. Haleluya, haleluya. Lambaikan tangan saudara. Ada banyak alasan mengapa kita perlu berbahagia, saudara. Setuju ya? Tapi satu alasan yang pasti, kita harus berbahagia karena Tuhan. Karena itu kalau saudara bertemu dengan orang-orang pada hari Sabat atau bertemu siapa saja di waktu apapun itu, ketika mereka bertanya, saudaraku apa kabarnya? Jangan ragu untuk mengatakan luar biasa, puji Tuhan. Saudara, kita harus katakan ini. Apa kabar saudara? Oh, luar biasa, puji Tuhan. Kita harus katakan ini. Terutama malam ini adalah malam Sabat. Malam yang indah, saudaraku. Sabat ini harus jadi Sabat yang berbeda. Saudara-saudara, hari Sabat harus menjadi hari yang berbeda. Karena ini adalah hari puncak di mana kita menyembah Dia sebagai Allah pencipta kita. Berapa hari seminggu saudara kita menyembah Tuhan? Saya yakin setiap hari kita menyembah Tuhan, bukan? Setiap hari kita menyembah Tuhan. Tapi apa yang membuat kemudian Sabat jadi berbeda dengan hari-hari yang lainnya? Oh saudara, ingat ini baik-baik. Ingat saudara ya. Keluaran 31 ayat 13 katakan, kuduskanlah hari Sabatku, sebab aku telah menguduskan engkau. Jadi Sabat ternyata adalah simbol kekudusan. Kudus artinya kadosh, to set apart, terpisah. Terpisah karena hari ini harus jadi hari yang berbeda dari hari-hari yang lain. Kudus oleh karena Tuhan mau saya dan saudara-saudara dipisahkan dari penyembah-penyembah lainnya yang tidak menyembah Allah pada hari Sabat. Ingat yang kedua sekarang saudara, ingat yang kedua. Ulangan 5 ayatnya yang ke-15. Ingat ini saudara. Hari ini diberikan sebagai simbol kelepasan dari perbudakan dosa saudara. Ketika Israel keluar dari Mesir, Allah mengingatkan mereka bahwa mereka adalah budak. Mereka adalah budak. Tapi begitu mereka keluar dari Mesir, mereka disebut sebagai orang yang merdeka. Karena mereka orang yang merdeka, maka diikatlah perjanjian antara Allah dan orang Israel. Dan pengikat itu, saudara, adalah Sabat. Sabat adalah pengikat. Sabat juga bukan sekedar pengikat, tapi juga pengingat bahwa dulu mereka budak, sekarang mereka adalah orang yang merdeka.
Setiap 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan. Wah, pesta kita saudara. Kita buat hal-hal yang ramai, menarik, sehingga semua orang di Indonesia bersuka cita. Tapi ingat saudara, ada hari yang harusnya lebih bersuka cita dari hari kemerdekaan negara kita. Hari Sabat adalah hari di mana kita memperingati kemerdekaan dari perbudakan dosa. Karena Allah kita, dia bukan hanya sekedar pencipta, tapi dia juga adalah Allah penebus. Itu sebabnya dua makna ini tidak bisa dipisahkan dari penyembahan Sabat. Bahwa Sabat adalah pemujaan kepada Allah pencipta kita, juga pemujaan karena dia adalah penebus kita. Karena itu saudara, tidak ada yang boleh menghalangi sukacita kita pada malam hari ini, di Sabat ini. Nggak ada yang boleh cemberut ya. Jadi saya mau semuanya senyum saudara, senyum semua. Kita harus senyum, kita harus semangat saudara. Kita tidak boleh kecewa pada hari Sabat. Saudaraku, kita harus merasa diberkati dan berbahagia malam hari ini. Dari malam ke malam, saya yakin saudara sangat setia mengikuti pembahasan demi pembahasan yang telah disampaikan dengan luar biasa oleh Dr. Daniel Injo dan Evangelis Norman Tetelepta. Semua pemaparan-pemaparan yang membuat kita boleh mendapat pemahaman yang istimewa tentang hubungan yang dalam dengan Yesus. Saudara, ingat, hubungan dan kualitas yang dalam dengan Yesus itu dimulai ketika kita bertemu dengannya. Kemudian kita semakin dalam, pun karena kita punya kesan dalam pertemuan itu, hubungannya semakin dalam, kemudian kita mulai kirim pesan sama Yesus. Dan pesan-pesan itu ternyata adalah pesan-pesan keselamatan. Pesan keselamatan itu kemudian menuntun kita kepada penurutan. Oleh karena semakin dalam kita mendalami pesan-pesannya, semakin kita mencintainya. Semakin kita mencintainya, semakin kita mau turut ambil bagian di dalam perintah-perintahnya. Bahkan kita pun turut ambil bagian dalam pemeliharaan hari khususnya. Yang lebih penting adalah tadi malam, kita diajar untuk percaya kepada kuasanya yang melampaui kematian. Kita bersyukur bahwa firman-firman itu boleh jatuh, saudara, di tanah hati yang paling subur. Karena firman-firman itu nanti akan bertumbuh di dalam jiwa-jiwa yang telah dipersiapkan untuk menerima Yesus secara pribadi melalui baptisan yang kudus. Saudara, saya mau tekankan ini. Bahwa saudara ministry tidak merancang KKR ini supaya tarik-tarik jiwa. Bukan, saudara. Atau curi-curi domba. Oh, no, saudara, no. Bahwa saudara ministry oleh karena pertolongan Tuhan merancang KKR saudara yang perlu disiapkan untuk hari yang indah itu. Kami timba saudara ministry, semua panitia dari Luwu Tanah Toraja, kita semua harus terlibat. Kita semua harus disiapkan untuk hari yang indah itu. Jadi malam hari ini firman ini bukan hanya untuk calon baptisan, bukan. Bagi kita semua yang punya telinga untuk mendengar. Karena firman ini mengajak kita untuk mengerti sebuah hubungan yang dalam. Si sola puang ta Yesus. Ada yang bertanya, saudara, KKR apa ini? Bukankah kita sudah bersama dengan Yesus? Betul, saudara, betul. Tidak dapat disangkal kita sudah bersama dengan Yesus. Dari malam ke malam kita telah bersama seperti Yesus. Tapi ingat, saudara, kita jangan sampai seperti murid-murid Yesus yang setiap hari bersama Yesus, namun kita punya karakter seperti Yudas yang mengkhianati Yesus. Seperti Thomas yang setiap hari bergaul dengan Yesus, bersama dengan Yesus, tapi ragu-ragu untuk percaya kepada Yesus. Seperti Yohanes dan Yakobus, dua bersaudara yang tidak bisa dipisahkan. Setiap hari bersama Yesus, tapi watak mereka keras dan karakter mereka kasar. Seperti Petrus yang setiap hari bersama Yesus. Sehingga sanggup mengatakan, oh Yesus, biarpun langit runtuh, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Tetapi pagi itu saudara, pagi itu dia menyangkal Yesus. Terlalu pede dan GR kita saudara mengatakan, oh saya sudah bersama Yesus. Padahal kalau kita menyelidik hati kita dengan dalam saudara, kita sudah lari terlalu jauh daripada Yesus. Sehingga kita perlu punya hubungan yang lebih dalam dan lebih dalam lagi bersama Yesus. Malam hari ini, sebuah perikop yang singkat akan kita bahas bersama.
Pembahasan yang menarik dari kehidupan Yakub. Ya, kehidupan Yakub. Ketika Yakub bertemu dengan Yesus, kemudian dia mengikrarkan kehidupan yang baru di dalam Yesus. Kita akan mempelajari kisah ini supaya kita tidak bisa kehilangan koneksi, saudara. Supaya kita tetap terhubung terus dengan dia. Oke, karena kisah ini cocok sepertinya untuk menggambarkan situasi dan kondisi kehidupan saya dan saudara-saudara. Kita pikir kita tetap terhubung dengan Yesus. Padahal koneksi kita terputus, saudara. Sinyal kita lemot. Sehingga waktu dia bicara, samar-samar suara yang terdengar. Mari kita mulai kisah Yakub. Kita semua tahu, saudara, kisah Yakub ini. Ya, bukan? Mulai dari kelahirannya. Kontroversi niat terselubung antara dia dan ibunya yang membuatnya menipu ayahnya supaya mendapat hak kesulungan. Kita juga tahu kisah cinta yang berujung memperistri dua wanita. Waduh, luar biasa. Bapak-bapak, khusus yang ini jangan didengarkan ya. Hati-hati, jangan diaplikasikan khusus bagian yang ketiga ini. Tetapi bukan hal itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Bukan. Tapi pengalaman Yakub ketika dia terasing di tempat yang terpencil dan Tuhan menemukannya, itulah yang akan kita sorot bersama pada malam hari ini. Secara literal, saudara, nama Yakub ini berasal dari kata Ibrani yang berarti akeb atau tumit. Kejadian 25 ayat 26 menegaskan bahwa kelahiran Yakub dan Esau ini tidak berselang lama. Penekanan ayat Alkitab mengatakan bahwa yang kedua ini ingin mendahului yang pertama. Jadi seperti ada kejar-kejaran di dalam perut mamanya. Sehingga kepada kita para pembaca, konflik kakak beradik ini, kita bisa baca bahwa itu sudah dimulai sejak di dalam kandungan. Yeremia 9 ayat 4 memberikan pengertian arti kata Yakub dengan kata yang lain, yaitu penipu. Oke? Jadi karakter ini semakin jelas ketika dia setuju dengan usul ibunya, saudara, untuk merebut hak kesulungan dari kakaknya Esau. Hak kesulungan jadi istimewa karena dia akan menerima hak 2 kali lipat lebih banyak daripada anak yang lainnya. Dan kalau nanti bapaknya mati, ya, kalau Ishak mati, hak kesulungan jatuh kepada siapa? Otomatis kepada anak sulung. Tapi kalau anak sulung itu direbut hak kekuasaannya, Yakub akan menggantikan posisi ayahnya memimpin seluruh kumpulan keluarga besar Ishak. Wah, luar biasa. Dan yang istimewa adalah segala berkat-berkat warisan dari leluhurnya, yaitu Abraham, akan dilimpahkan kepada Yakub. Wah, jadi saudara bisa bayangkan apa yang terjadi di keluarga besar Ishak. Lagi ribut ini di kantornya Ishak. Karena para pegawai-pegawai pengen mogok bekerja. Karena mereka tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin si penipu itu akan menjadi bosnya nanti. Bisa dibayangkan bagaimana rekan bisnis dari Ishak yang mendengar bahwa nanti kalau Ishak mangkat, dia mati, anaknya yang tukang tipu itu akan memimpin bisnis mereka. Otomatis ini para kolega bisnis ketar-ketir, khawatir. Jangan-jangan nanti kami pun akan ditipu. Dan bagaimana perasaan seluruh keluarga besar Ishak ketika mendengar bahwa generasi mereka akan dipimpin oleh keluarga tukang tipu. Ketika Esau mengerti dan menyadari apa yang terjadi, Esau berkata, Kejadian 27 ayat 41. Bokap mati, lo juga mati. Bapak mati, kamu juga mati. Karena merasa dirinya terancam oleh kematian karena amarah dari Esau, saudara, Yakub lari dari rumah. Dia lari sebagai seorang pengungsi. Dan Yakub memulai perjalanan yang sunyi itu hanya dengan membawa tongkat di tangannya. Ayat Alkitab memberikan pengertian kepada kita di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-10. Dalam pelarian itu, Yakub berangkat dari Beersheba dan dia pergi ke Haran. Ingat? Dari mana dia pergi? Dia pergi dari Beersheba. Kemana dia pergi? Dia pergi ke Haran. Beersheba adalah tempat yang penting, saudara.
bagi Yakub dan seluruh keluarga besarnya. Karena di Berseba, Tuhan menampakkan dirinya kepada Hagar ketika ia dibuang oleh Abraham dan Sarah. Di Berseba Allah memberkati Ismail menjadi bangsa yang besar. Berseba adalah tempat favorit dari Abraham. Karena di sana dia biasa mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ingat, ketika Abraham selesai mempersembahkan korban, tidak jadi mempersembahkan Ishak, anak yang harus dikorbankan itu, di Berseba Abraham mampir dengan Ishak dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Di Berseba juga Ishak mengucapkan, di Berseba juga Ishak diberikan janji-janji yang diucapkan Allah kepada Abraham, bahwa Allah akan menyertai Ishak dan membuat keturunannya menjadi banyak, serta menjadi berkat bagi semua orang. Jadi saudaraku, Berseba adalah tempat yang nyaman, tempat yang aman, di mana Tuhan hadir sesungguhnya menyertai Yakub secara pribadi dan bangsa serta keluarganya. Tetapi sekarang dia harus meninggalkan tempat yang nyaman, tempat yang aman, sehingga dia menyadari sesungguhnya dia sementara terpisah dari Tuhan yang adalah sumber berkat dan kehidupannya. Saudara, apa yang dialami oleh Yakub pada saat itu adalah pergumulan karena dosa-dosa yang telah dia lakukan dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya dia menyadari bahwa akibat dosa itu dia harus kehilangan hubungan dengan Allah. Inilah yang disebut dalam Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri daripadamu sehingga ia tidak mendengar segala permohonan kita, itu adalah segala dosa-dosamu. Jadi Yakub, saudara, boleh saja dia tidak berani untuk berdoa kepada Tuhan. Karena dia merasa sunyi. Dia merasa perlindungan yang selama ini dia dapatkan daripada Allah seperti terlepas dari dalam kehidupan. Dia seperti kehilangan kepercayaan dalam dirinya bahwa jangan-jangan Allah yang di sorga telah membuangnya jauh dan tidak memperdulikan kehidupannya. Yakub mengalami titik terburuk dalam kehidupannya, saudara. Memang Yakub ada dalam misi untuk mencari istri. Selain dia misi dalam pelarian. Tapi bagaimana kalau Yakub, saudara, datang di rumah saudara, kemudian melamar putri saudara? Maukah saudara kasih menikah putri saudara yang cantik itu dengan pria tukang tipu seperti Yakub? Saya tidak yakin saudara akan mengizinkan putri saudara yang sangat saudara sayangi menikah dengan Yakub si penipu. Bagaimana kemudian kalau saudara adalah seorang yang punya usaha? Yakub melamar bekerja bagi saudara. Kemudian saudara membaca riwayat hidupnya. Mungkin dia adalah orang yang pintar. Tapi begitu saudara mendapat surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian, oh saudara, luar biasa ternyata orang ini. Dia adalah orang penipu. Sudah penipu, begitu saudara lihat agamanya, orang Advent lagi. Ya ampun saudara, sudah orang Advent, penipu. Saudara, saya yakin saudara tidak akan pernah menerima orang ini bekerja di tempat saudara. Dan hebatnya, di dalam misi untuk melarikan diri itu, mungkin dia cari, ini seperti pemuda ya, suka pindah ke gereja ini, ke gereja itu, mau cari-cari cewek mana yang cantik, supaya boleh jadi pacarnya. Ini anak-anak muda sering, karena dulu saya juga sering begitu, saudara. Begitu dia mampir ke gereja saudara mungkin, ke gerejanya Pendeta Ferry Simon di Palopo. Ketika lihat orang itu, sepertinya manis budinya ini, anak ini. Aduh, ganteng dia ini, sangat ganteng. Tapi begitu tahu siapa orang ini, saya tidak yakin Pendeta Ferry akan mengizinkan orang ini promosi sekolah sahabat. Tidak tidur nyenyak karena kita punya pergumulan yang belum kita selesaikan sama seperti Yakub. Mungkin ada dosa-dosa yang belum kita selesaikan secara pribadi, sehingga mungkin secara fisik saya terlihat oke, saudara, tapi sejujurnya secara rohani saya sementara terpisah dari Tuhan. Mungkin dosa-dosa itu adalah dosa-dosa yang belum saudara selesaikan secara pribadi dengan suami saudara, dengan istri saudara, dengan anak saudara, dengan kerabat, sahabat saudara. Mungkin ada hal-hal lain yang masih mengganjal dalam kehidupan kita, sehingga saat ini kita mungkin join ibadah. Ya saudara, kita terhubung dalam ibadah ini, tapi sesungguhnya kita sementara mengalami pengalaman terasing. Kita tidak tahu di mana diri kita. Kita mungkin tidur di kasur yang terbaik. Kita pakai bantal yang empuk.
Tapi rasa-rasanya saudara, kita tidur di atas batu dan memakai bantal yang keras. Tapi hebatnya, di tengah-tengah pergumulan itu saudara, Yakub mengalami hal yang menakjubkan. Menakjubkan. Dikatakan dia bermimpi dan mimpinya ini aneh saudara. Kenapa aneh? Karena ada tangga yang menghubungkan langit dan dunia, langit dan bumi. Dan di tangga itu tampak malaikat turun naik di tangga itu. Dan hebatnya, terdengar suara yang meyakinkan Yakub bahwa dia tidak dibiarkan sendiri. Oh, saudaraku, tidak ada hal yang lebih indah bagi Yakub selain mendengar suara ini, saudara. Bahwa ternyata Allah memperhatikan kehidupannya di dalam keterpurukan hidupnya yang dalam itu. Bahkan Allah mengucapkan kalimat yang dahulu diucapkannya kepada Abraham. Bahwa dia akan menyertai Abraham dan semua keturunan-keturunannya. Saudara, inilah kasih karunia itu. Saya mau ulangi lagi. Inilah kasih karunia itu. Ketika Yakub tidak layak, tetapi Allah melayakannya dan memberikannya. Ketika Yakub berpikir Allah telah meninggalkannya, tapi Allah hadir di sana menyertainya. Karena kita sering, saudara, diombang-ambing dengan perasaan bahwa tidak yakin kalau Allah masih menyertai kita. Dan ini adalah upaya dari penggodaan setan. Supaya kita tetap terpisah dari Allah, kita kehilangan berkat-berkatnya, dan kita kehilangan pengharapan tentang kepedulian Allah bagi kita. Saudaraku, Yakub punya segala-galanya. Dia punya saudara semuanya. Dia adalah ahli waris keluarga, saudara. Kekayaan Abraham ditulis di Alkitab sebagai orang yang sangat kaya. Kekayaan Abraham yang diturunkan kepada Ishak itu ada di tangannya, saudara. Karena dia ahli waris. Di tangannya juga hak keimamatan keluarga itu diletakkan. Tetapi ia kehilangan pengharapan akan kepedulian Allah. Ia merasa terpisah jauh dari Allah. Dia merasa bahwa segala berkat-berkat Allah itu menjauh daripadanya. Ini pelajaran penting, saudara. Saudara mau screenshot, saudara mau rekam, saudara mau buat apa, silakan. Bahwa status hak kesulungan bagi Yakub itu tidak menjamin dia bahagia. Harta yang berlimpah yang dimiliki oleh Yakub tidak menjamin dia bahagia. Tidak, saudara. Justru hak kesulungan dan harta yang berlimpah membuat kebahagiaan Yakub hilang. Karena Yakub terpisah dari Allah. Tapi di malam hari yang sunyi itu, di dalam kesendiriannya di Haran, ketika tidak ada orang yang mengerti kehidupannya, di saat hanya bekal tongkat di tangannya, dia tidur di atas batu. Dia menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa. Saudara, justru di saat dia tidak punya apa-apa itulah dia boleh bertemu dengan Tuhan dan merasakan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupannya. Karena kebahagiaan bagi Yakub adalah terhubung dengan Allah. Ingat saudara, kebahagiaan sejati tidak dapat diukur dari harta atau apapun di atas dunia ini. Tapi bagaimana kita boleh rasakan hubungan yang erat dan tidak terpisah dengan Dia. Maka pertanyaan penting, saudara. Ini pertanyaan penting. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah mempedulikan kehidupan kita? Ya bukan? Dan kapan saudara terakhir kali kita bertemu dengan Tuhan? Jangan-jangan kita asik mengurusi harta kita, saudara. Jangan sampai kita asik mengurusi warisan-warisan itu. Sampai-sampai saudara, sampai-sampai kita terlalu yakin warisan, harta yang kita urusin itu dapat menjamin kita untuk bertemu dengan Tuhan. No, saudara, no. No, Yesus berkata, apa gunanya seluruh isi dunia ini kalau kamu binasa? Tidak ada artinya. Yakub membuktikan kebahagiaan adalah ketika sorga terhubung dengan dunia. Saudara, indah sekali. Di dalam mimpi itu Yakub melihat tangga
yang menghubungkan dunia dan sorga. Saudara, tangga itu melambangkan Yesus sebagai penghubung. Kita tahu semua pelajaran itu. Tangga itu menggambarkan Yesus jalan penghubung. Tapi ada yang menarik, selain Yesus yang dilambangkan sebagai tangga yang menjembatani sorga dan dunia. Apa yang menarik, saudara? Dikatakan bahwa malaikat turun dan naik tangga itu. Oh, ngapain, saudara? Untuk apa malaikat ini turun naik tangga itu? Kalau begitu, kalau tangga itu dilambangkan sebagai Yesus, dan malaikat turun naik, kalau gitu malaikat numpang di Yesus, saya bisa katakan, ya, saudara. Kalau saja Yesus tidak menjembatani dengan jasa-jasanya, malaikat itu tidak akan dapat berhubungan dengan Yakub, manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Saudara, sekarang kita belajar sebuah pelajaran yang penting lagi. Untuk apa malaikat diizinkan oleh Yesus melayani manusia? Ternyata ketika kita berhubungan dengan Yesus, saudara, ada lagi bonus bagi kita. Malaikat pun akan terhubung dengan kita. Haleluya. Saudara, ini indahnya punya hubungan dengan Yesus, saudara. Ketika kita terhubung dengannya, malaikat sorga pun terhubung dengan kita. Haleluya. Kalau malaikat jahat, saudara, kita tahu mendeskripsikannya, ya kan? Bahkan kalau jaringan jelek pun kita suka bilang, ini malaikat jahat, tidak suka ini. Padahal pulsanya sudah mau habis, saudara. Kita salahkan setan. Tapi kalau malaikat yang baik, kita sulit untuk mendeskripsikannya. Karena mungkin hanya sedikit informasi di dalam Alkitab tentang peran malaikat dalam kehidupan umat-umat Allah. Saudara, bukanlah kebetulan. Okay? Bukanlah kebetulan apabila malaikat-malaikat ini turun dan naik tangga melalui Yesus. Kenapa? Di dalam pelayanannya di atas dunia ini, saudara, Yesus pernah dilayani oleh malaikat-malaikat surga. Matius 4 ayat 11 mencatat, setan mencobai Yesus. Ketika Yesus selesai menang dari pencobaan itu, saudara, dia puasa 40 hari 40 malam, selesai dia berpuasa, selesai dia menang dari pencobaan itu, malaikat melayani Yesus. Indah sekali. Malaikat melayani Yesus, saudara. Lukas 22 ayat 43. Yesus memiliki pergumulan yang hebat. Di Taman Getsemani dia berdoa, saudara. Dia berdoa. Dia bilang, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Dia merasa pengalaman yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dan malaikat datang, saudara, memberikan kekuatan kepada Yesus. Dua momen ini adalah peran penting malaikat dalam pelayanan Yesus. Malaikat-malaikat ini datang di saat-saat terlemah dari Yesus. Saat dia lapar dan haus. Saat dia merasa tertekan jiwanya karena beban pergumulan memikul dosa manusia. Saat itulah malaikat datang melayaninya, menghiburnya, dan memberi kekuatan kepadanya. Kembali pertanyaan untuk Yakub. Kenapa malaikat turun dan naik tangga di pemandangan Yakub? Saudara, itu adalah saat-saat terlemah Yakub. Itu adalah saat-saat terlemah Yakub, saudaraku. Sehingga malaikat diizinkan oleh Yesus untuk terhubung dengan Yakub, memberi Yakub penghiburan dan kekuatan. Kalau saudara saat ini sementara ada di saat-saat terlemah kehidupan saudara, saat ini saudara merasa terpisah dengan Allah, ingat saudaraku, saat-saat itulah Yesus rindu menjembatani dunia dengan sorga untuk mengirim malaikatnya dan memberikan saudara pelayanan penghiburan, memberikan saudara pelayanan kekuatan. Malaikat-malaikat ini, saudara, diizinkan untuk terhubung agar mereka, umat-umat Allah, boleh merasakan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Malaikat inilah yang datang mengunjungi Hagar, karena Hagar dizolimi oleh tuannya Sarah.
Sehingga Hagar sanggup mengatakan, El-Roy, Allah yang memperhatikan. Malaikat ini juga yang datang kepada Joshua di saat dia tidak berdaya karena keterbatasannya ketika memimpin bangsa Israel. Sehingga malaikat itu mengatakan, jangan takut, akulah panglima bala tentara Tuhan. Malaikat ini juga yang datang memberikan penghiburan kepada Yakub sehingga Yakub dapat berkata, sesungguhnya inilah rumah Tuhan itu. Saudaraku, Tuhan rindu. Pengalaman yang dialami oleh Yakub dialami oleh kita saat ini. Dari malam ke malam kita telah mengikuti seri kabaran firman yang luar biasa. Dan malam hari ini saudara adalah malam terakhir seri pekabaran kebaktian kebangunan rohani kita. Dari malam pertama kita diizinkan untuk bertemu dengan Yesus. Entah bagaimana kita lupa saudara, kapan saya bertemu dengan Yesus ya. Di saat momen-momen apa saya menyadari bahwa itu adalah pertemuan yang indah. Namun pertemuan itu punya kesan yang dalam ketika dia menyebutkan namanya Yesus yang ternyata adalah Allah penyelamatku. Entah kenapa kesan yang dalam itu terus muncul sehingga saya terus chit-chat WhatsApp dengan Yesus. Sehingga tidak disadari saya terus terhubung dengannya setiap saat. Hubungan itu membawa saya kepada sebuah hubungan cinta yang saya sadari semakin dalam. Dan untuk membuktikan hubungan cinta yang semakin dalam itu, saudara, saya menuruti perintah-perintahnya. Tapi hebatnya adalah, bukan hanya sekedar perintah-perintahnya yang saya ikuti. Tapi saya juga belajar bagaimana hidup seperti dia. Memuliakan Bapa yang di sorga. Mengagungkan namanya. Bahkan menunjukkan penyembahan yang sejati kepada Bapa di sorga dengan mengambil bagian lewat penyembahan hari Sabat. Tapi kita juga menyadari saudara bahwa hidup bersama Yesus tidak membuat kita kebal dari yang namanya kesulitan, penderitaan, bahkan kematian. Itu sebabnya tadi malam kita belajar bagaimana Yesus dapat mengatasi setiap kesulitan dalam kehidupan kita. Segala kesulitan, penderitaan yang menyebabkan kematian pun dapat ditanggung di dalamnya. Bahwa sekalipun kuasa maut menimpa kita, namun di dalam Yesus kita punya pengharapan untuk memiliki kehidupan setelah kematian. Tapi pertanyaan besarnya saudaraku, pertanyaan besarnya adalah apakah itu cukup? Apakah itu cukup, saudara? Malam itu, saudara, Nikodemus membuktikan bahwa semua hal yang kita pelajari dari malam ke malam itu tidak cukup. Tidak cukup. Sebagai seorang pemimpin agama Yahudi, seorang Farisi, apa yang tidak diketahui oleh Nikodemus tentang kebenaran firman Tuhan? Masih kurangkah penurutannya? Sedikitkah pengetahuannya? Apakah dia tidak memelihara hari Sabat? Saudaraku, penurutannya sempurna sebagai orang Yahudi. Pengetahuannya hebat karena dia adalah seorang pemimpin. Dia pemelihara Sabat yang setia. Tapi Yesus katakan, Nikodemus, itu tidak cukup, Nikodemus. Nikodemus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Oh, saudara, hal ini membingungkan Nikodemus. Bagaimana mungkin saya yang sudah setua ini dilahirkan kembali? Tapi bukan secara fisik yang Yesus maksudkan. Secara rohani yang Yesus maksudkan. Yesus bermaksud mengatakan kepada Nikodemus bahwa pernyataannya yang mengatakan bahwa Yesus, aku percaya kepadamu karena semua tanda-tanda yang telah engkau buat itu tidak cukup, saudara. Fakta bahwa Nikodemus mengetahui dan percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah, Guru Agung, itu tidaklah cukup.
Ada aspek yang jauh lebih penting dari hal-hal tersebut. Yesus berkata, saudara, kalau seseorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Oh saudara, bukankah ini menyakitkan hati? Bukankah ini mematahkan semangat? Selama ini pengetahuan kita, saudara, dan penurutan kita ternyata tidaklah cukup. Ada aspek yang lebih penting daripada pengetahuan yang kita miliki dan penurutan kita, saudara. Aspek itu adalah lahir kembali, menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Lahir baru di dalam Kristus bukan sekedar menerima Kristus dan memberi diri dibaptis melalui air, saudara. Bukan. Sehingga waktu kita masuk ke dalam air, dosa-dosa saya terkubur. Ketika saya naik dari air, saya hidup sebagai manusia yang baru. Tetapi lahir di dalam Kristus juga adalah aspek lahir baru di dalam roh. Inilah yang Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 katakan, akan kuberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru, dan aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras. Karena banyak orang yang telah menerima Kristus melalui air baptisan, tapi hatinya masih keras, saudara, masih keras. Banyak orang yang telah menerima Kristus melalui air baptisan, hidupnya tidak diubahkan, saudara. Banyak orang yang telah menerima Kristus melalui air baptisan, tapi tidak mau menurut sepenuhnya kepada Kristus. Banyak orang yang telah menerima Kristus melalui air baptisan, tapi hatinya bebal, tidak mau dituntun kepada peraturan-peraturan Kristus. Saudaraku, dengarkan ini baik-baik. Panggilan ini bukan hanya bagi mereka. Bukan hanya bagi mereka yang akan memberi diri dibaptis. Bukan, saudara. Lebih daripada itu. Bagi saya dan saudara yang sudah menerima baptisan air, tapi kita masih hidup jauh dari Tuhan. Hidup kita masih jauh dari perubahan yang diharapkan terjadi oleh Tuhan. Karena itu saya mengundang kita semua untuk berdiri di tempat di mana kita ada saat ini, saudara. Mari kita berdiri, saudara, dan kita buat komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, saudara, oh Tuhan, saya mau hidup baru di hadapan-Mu, Tuhan. Mari kita sebutkan doa itu di dalam hati kita, saudara. Ucapkan komitmen baru itu di dalam Kristus. Tuhan, kami menyadari bahwa selama ini kami keliru di dalam membina hidup dengan-Mu, Tuhan. Ternyata tidaklah cukup, Tuhan. Kami memiliki pengetahuan tentang-Mu dan kebenaran-Mu. Tapi Engkau mau kami memiliki sebuah perubahan di dalam kehidupan kami. Karena itu saat ini Tuhan, dengan kerendahan hati di dalam doa kami masing-masing, Tuhan, ubahlah kehidupan kami ini, Tuhan. Ubah ya Tuhan. Saudaraku, panggilan ini secara khusus sembunyi-sembunyi. Yesus berkata, "Hei Nikodemus, engkau harus lahir kembali." Saudaraku, tidak ada orang yang lahir di dunia ini yang tidak menyambut kelahiran seseorang. Lantas ketika anaknya mungkin lahir, anak itu disembunyikan sehingga orang-orang tidak tahu. Ketika berita kelahiran baru itu muncul, pasti kabar tentang kelahiran akan tersiar. Karena ini adalah berita sukacita bagi semua orang. Karena itu janganlah malu untuk datang ke depan dan maju. Karena ini adalah momen-momen sukacita, saudaraku. Katakan, Tuhan, saya mau memberi diri kepadamu melalui baptisan. Jangan tutupi, saudara. Jangan tutupi. Bukankah ini yang dikatakan oleh Yesus ketika satu orang bertobat, sorga bersukacita. Saudaraku, jangan tahan langkahmu. Maju, saudara. Saya yakin masih ada pribadi-pribadi yang bergumul malam ini. Saya yakin. Saya yakin, saudara. Mungkin pergumulan ini terlalu berat karena resiko besar yang akan saudara alami. Saudara, ingat ini, saudara. Ingat
ayat ini. Apakah tangan Tuhan terlalu pendek sehingga ia tidak dapat menjangkau saudara dan memberikan kekuatan serta kelepasan? Mungkin saudara sementara mengalami pergolakan dalam rumah tangga saudara. Sehingga kalau saudara maju ke depan, memberi diri dibaptis, itu akan malah memperburuk pergolakan dalam rumah tangga saudara. Ingat saudaraku peristiwa di Galilea ketika Yesus meredakan badai. Ingat peristiwa ini saudara. Ketika saudara mau menyerahkan diri kepada Kristus, secara langsung saudara sementara mengundang Yesus di dalam kehidupan rumah tangga saudara yang sementara bergolak. Dia akan hadir di sana dan meredakan badai rumah tangga saudara. Saudaraku, maju saudara. Jangan tunggu badai itu reda. Karena badai itu akan reda hanya apabila Yesus hadir di dalam kehidupanmu, saudara. Kalau engkau tidak menyerahkan diri dan mengundangnya, badai rumah tangga itu tidak akan reda. Saudara, engkau mungkin adalah seorang anak yang punya konflik dengan orang tua. Sehingga sudah lama saudara terpisah dari orang tua dan tidak berdamai. Tapi begitu saudara menyadari keadaan diri, ternyata saudara bukan saja jauh dari orang tua, tapi saudara juga jauh dari Tuhan. Saudaraku, malam ini adalah malam yang tepat. Malam ini adalah malam yang tepat untuk kembali datang kepada Bapamu yang penuh dengan kasih itu. Untuk memperbaharui hidupmu, karena engkau telah lari jauh daripadanya. Mari maju saudara, saya yakin masih ada lagi hati yang bergumul dan siap untuk dijamah oleh Roh Kudus Tuhan. Buatlah komitmen itu saudara. Sebelum panggilan ini akan diakhiri, saya berikan kesempatan sekali lagi bagi saudara yang sementara bergumul. Satu lagi. Saya yakin masih ada satu lagi yang siap untuk dimenangkan. Oh, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa saudara. Terima kasih ya Bapa untuk malam yang indah ini. Bersama keluarga besar Saudara Ministry dan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Luwu Tanah Toraja. Semua anggota-anggota jemaat Tuhan, umat-umat yang Tuhan kasihi dimanapun berada. Kami boleh merasakan pengalaman yang dalam ketika kami menyatakan diri, kami mau ikut Yesus. Ada banyak hati yang terjamah malam hari ini. Namun juga masih banyak hati yang bergumul ya Tuhan. Roh Kudus kiranya akan bekerja kepada hati-hati yang masih bergumul itu Tuhan. Menangkan mereka Tuhan, menangkan mereka. Kalau mungkin menyatakan diri dan maju ke depan itu terlalu berat Tuhan. Kami mohon, berikan mereka keberanian untuk datang kepada pendeta-pendeta mereka. Untuk sanggup menyatakan, pendeta, saya mau dibaptis. Oh, saudara. Pengalaman hidup dengan Yesus sama seperti Nikodemus yang lahir baru di dalamnya adalah pengalaman yang indah. Teguhkan Tuhan. Teguhkan komitmen dari semua umat-umat Tuhan yang saat ini maju dan siap untuk menerima baptisan yang kudus itu. Teguhkan ya Tuhan. Demikian pula kami semua yang turut berdiri mendampingi. Iman kami pun akan diteguhkan. Kami boleh tetap setia. Menjadi contoh dan teladan kehidupan rohani yang baik. Bagi semua jiwa-jiwa yang telah dipersiapkan untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Terima kasih karena Allah begitu baik. Terima kasih karena keajaiban pada malam hari ini. Mujizat terbesar yang dunia dapat saksikan ketika jiwa-jiwa mau datang kepada Kristus, memberi diri dibaptis untuk keselamatan. Dalam nama Yesus kami mohonkan doa ini.